pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan ibu-ibu yang sudah hadir di sini, alhamdulillah kita kembali lagi di acara kesayangan kita yaitu di rumah Mama Dede. Mama Dede. Salah. Tapi nggak apa-apa. Opening saya bagus kan, Bu? Bagus, alhamdulillah. Apa kabar ibu-ibu? Bagusan mana sama opening saya, Bu? Bagusan saya. Wah, takabur kamu. Kok? Wah, harusnya kan saya yang takabur. Tapi kamu yang takabur. Bagus, kamu ambil tuh takabur. Saya selamat. Kamu takabur, kamu nggak boleh jadi orang takabur. Biar disayang, karena takabur tak sayang. Takabur. Tak kenal maka takabur maksud kamu? Iya. Tak kenal maka tak sayang. Takabur maka tak sayang. Wah, kamu nggak boleh takabur. Emang takabur itu apa sih? Takabur itu temannya iblis. Oh gitu. Emang takabur tuh berarti kamu nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kabur dong. Bener ya? Tanya sama Agus, Agus. Takabur bahaya nggak, Mas Agus? Bahaya. Tuh. Masa opening aja bahaya? Kalau kamu sombong, kamu merasa lebih baik daripada, gue ganti Mama Dede, Pupuk ada Mama Dede ya, seolah-olah ilmunya tinggi ya. Takabur tuh bahaya, Bu. Iya apa iya? Iya. Oh, gitu ya, Mama Dede ya. Iya siap Mama Dede. Papa nih laki. Papa Dede. Gak boleh takabur, kalau ada Mama, aku aduin sama Mama kamu nanti. Ya ilah, masa opening dong disangka takabur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayo bilangin sama Mama. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Kunaon IP? Ada orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Saya takut. Bom. Takabur. Saudaranya Setan. Astagfirullahaladzim. Baik. Silakan, Ma. Ibu-ibu, pemirsa, Anda silahkan lihat dalam Al-Baqarah 34. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada semua malaikat agar mereka bersujud kepada Adam. Semua sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia takabur, sombong, merasa dirinya lebih hebat daripada Adam. Allah nanya, kenapa kamu tidak sujud kepada Adam sebagai aku perintahkan? Qala, iblis menjawab, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Nah, engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam engkau ciptakan hanya dari tanah. Ini sejarah makhluk yang sombong, makhluk yang takabur. Yang pertama adalah iblis. Artinya kalau ada orang sombong, ada orang takabur, itu saudaranya setan. Allah berfirman dalam hadis qudsi. Tahu kamu hadis qudsi apa? Itu mah. Apa? Jadi hadis yang tidak diriwayatkan oleh Nabi Muhammad itu ya, Ma. Teman-temannya ya. Dengerin. Ya, Ma, ya, Ma. Yang namanya hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan sama Rasulullah SAW tidak dimasukkan dalam Al-Qur'an. Rasul menyampaikannya dengan bahasa sendiri. Itu hadis qudsi. Kalau ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan sama Rasulullah dimasukkan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam hadis qudsi, sombong adalah selendangku. Siapa yang menakan selendangku, dia memusuhiku. Sombong itu yang berhak hanya Allah. Jangan sombong. Anda silahkan lihat dalam surat Luqman ayat 18. Wala tusair haddaika linnas wala tamsi fil ardi maraha. Jangan melengos ketemu orang karena sombong merasa hebat. Jangan congkak berada di muka bumi. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Allah sangat tidak suka, sangat benci kepada orang sombong dan bangga diri gue gitu loh. Setan. Iya, Ma. Orang sombong. Apa yang dibanggakan? Anda lihat dalam surat Bani Israil 37. Wala tamsi fil ardi maraha. Innaka lan tahrikal arda wa lam tablugul jibala tula. Jangan congkak berada di muka bumi. Sehebat bagaimanapun kalian manusia, tidak akan bisa menembus bumi, tidak akan bisa segagah gunung. Ada orang gagah perkasa, tinggi gede, kaya raya, jabatannya tinggi, kekuasaannya luas. Bisakah dia membuat lubang di tanah tanpa alat? Bisa enggak?
jangan sombong. Orang gagah perkasa luar biasa. Bisakah dia mengalahkan gunung? Jangan congkak, nggak bakal bisa. Makanya Allah benci sama orang sombong. Apa ancaman Allah? Ana lihat An-Nahl 29. Padhulu abwaba jahannama khalidina fiha fala bi'sa mathwal mutakabbirin. Memasuki oleh kabur neraka jahanam dan kekal yang selama-lamanya seburuk-buruk tempat, kembali tempat orang sombong. Makanya jauhkan sombong. Rasul bersabda, sombong itu tidak menerima kebenaran. Yang dia terima kebalikannya dan menghina orang lain. Masya Allah, lihat diri kita. Lihat saat ini betapa banyak manusia yang tidak mau menerima kebenaran. Mereka mengatakan sesuatu yang salah, mereka katakan benar. Banyak orang yang menghina orang lain merasa dirinya hebat. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, tahukah kalian para sahabatku, siapa orang gila sesungguhnya? Sahabat pada berbilang, tidak tahu Rasulullah, engkau yang sangat tahu. Rasul bersabda, orang gila yang sungguhnya yaitu orang yang sombong. Orang yang takabur, berjalan dengan membusungkan dada, menghina orang lain, dan mereka tidak pernah berbuat kebaikan. Mereka selalu menyakiti orang lain. Itulah orang gila sesungguhnya. Adakah orang seperti ini? Banyak. Banyak. Yang pertama, kalau mereka berjalan takabur, membusungkan dada. Ini dadaku. Mana dadamu? Sombong. Orang yang gila sesungguhnya selalu berharap dapat surganya Allah, padahal hidupnya hanya berbuat maksiat. Orang yang takabur tidak pernah memandang orang lain baik. Semua dia bilang orang lain hina. Di bawah dia segala-galanya. Bahkan Rasul bersabda, orang yang gila sesungguhnya kejahatannya selalu menyakiti orang sekelilingnya. Tidak diharapkan kebaikannya. Orang yang takabur tidak pernah berbuat kebaikan. Karena dia merasa saya paling hebat. Paling surya iblis. Merasa dia punya kelebihan daripada orang lain. Gak pernah menganggap orang lain benar. Saya paling benar. Hati-hati Anda. Jangan jadi orang sombong. Jangan menjadi orang yang takabur. Orang yang sombong, orang takabur tempatnya neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Apa yang dibanggakan oleh kita? Kita bukan siapa-siapa. Lahir nggak bawa apa-apa. Ada yang lahir pakai celana Hawaii? Nggak ada. Ada yang lahir pakai kudungan hijau? Nggak ada. Sekarang semua kudungan warna-warni punya. Mati di bawah nggak? Nggak. Kenapa sombong? Kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Semua yang dalam genggaman kita hakikatnya milik Allah. Cuma dititipkan sama kita. Jangan kita sombong. Makanya apapun yang kita lakukan niatnya hanya satu. Libtigo imardotillah, hanya mengharapkan ridho Allah. Jauhkan kesombongan. Ada orang sombong merasa paling cantik. Berapa lama anak cantik? Usia 20, 25, 30, 40, 45. 70 sudah kisut. Jangan GR dibilang, ya Allah ibu awet muda, megar hidungnya. Lah dikibulin. Jangan sombong. Mampir di rumah saya yang sederhana, padahal mah rumahnya mewah. Kira-kira sombong nggak? Itu kesombongan. Menghina diri sendiri. Padahal biar orang wah dia bangga. Ketika orang lain memuji dirinya, dia merasa saya paling hebat, saya berhasil. Orang yang sombong bangga dengan pujian manusia. Tidak pernah mengharapkan ridho Allah, yang penting dapat pujian orang. Soal Allah nomor sekian, yang penting sekarang apapun yang saya kerjakan dipuji oleh manusia. Dia bangga dengan apa yang dia miliki. Orang yang sombong, orang yang takabur mematikan mata hatinya. Mematikan pikirannya. Mematikan pola berpikirnya. Jauh dari kesyukuran. Tapi dia adalah kufur dengan nikmat Allah. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun.
Ingat kalian kepadaku, aku ingat kepada kalian. Bersyukur kepadaku, jangan kufur nikmat. Orang yang takabur tidak ingat kepada Allah. Ingat dengan dirinya. Nggak ada dia ingat kepada Allah. Boro-boro mau ibadah. Karena dia berpikir semua adalah milik saya. Tanpa siapapun, ini emang karunia saya. Seperti yang dikerjakan oleh Korun. Tahu kamu siapa Korun? Orang kaya yang sombong. Di mana rumahnya? Dah, saya kayak tahu, saya mampir mah kalau saya tahu mah. Itu di Mesir, Di Mesir maksudnya, di Mak? zaman Zaman Nabi Musa. Musa. Ketika disuruh oleh Nabi Musa untuk ibadah kepada Allah, bersyukur dengan nikmat Allah, dia katakan semua harta yang dia miliki adalah karena ilmu yang saya miliki. Takabur, sombong. Oh, Fir'aun ya Maya? Korun. Oh, Korun. Ya Allah. Maaf. Dengerin orang ngomong, Oh, iya, nyaut Ma. mulu. Oh, iya maaf. Jadi apa yang terjadi? Allah benci dengan Korun. Anda lihat Al-Qasas 81. Lalu aku tenggelamkan Korun ke dalam perut bumi. Rumahnya, semua harta kekayaannya. Tidak ada seorang pun yang bisa nolong Korun. Tidak ada sekelompok pun yang nolong Korun. Karena takabur. Kabur. Ingat Bu, bahaya takabur ya, seperti korun. Korun. Makanya kalau ibu nemu harta terpendam dalam bumi disebut harta karun. Itu punya Pak Harun. Oh, Harta Korun di Mesir doang. Mesir doang, Nggak ya. sampai Nggak ke sampai Depok. Depok nggak sampai. Apalagi Citayam ya. Baik, selain kita kembali lagi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Kita kembali lagi di program Rumah Mama Dede. Mah. Sebenarnya apa sih Mah yang menyebabkan orang itu memiliki sifat takabur? Penyebabnya tuh apa sih Mah? Oke. Ada yang takabur karena dia merasa kelebihan, wajar. Tapi ada yang sombong tapi nggak punya kelebihan. Hah? Kok bisa Mah? Gimana Namanya tuh? kue cincin ganda sturi. Nggak miskin nggak tahu. Diri. Iya. Ada nggak yang begitu? Saya mah. Iya. Sombong karena dia merasa punya kelebihan. Saya dalam keluarga yang sekian orang, saya paling kaya. Oh. Rajanya saudara, ada yang sombong. Padahal tanpa kehendak Allah nggak bakal kaya. Iya apa iya? Ada yang sombong, gue gitu loh paling cantik. Idi. Padahal kecantikan pesanan kita apa pemberian Allah? Pemberian Allah. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim seorang ibu sesuai kehendak Allah. Oleh karena itu, di mata Allah yang dinilai bukan wajah yang cantik jelita, bukan tampang yang rupawan, tapi hati kita. Innallaha la yadhuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yadhuru ila fi qulubikum. Yang dinilai oleh Allah bukan wajahmu yang cantik jelita, bukan bentuk tubuhmu, tapi hati kita. Manusia aja kurang syukur, yang gendut pengen kurus. Nonton iklan di TV, pingu pang haping hiping minum sama dusnya, tetap aja segede gini. Iya Pak, iya. Betul Pak. Hamil 9 bulan. Saya beli produknya Mah, bener. Ya. Yang kurus pengen gendut, minum jamu, gendutnya perut doang sama pipinya. Kenapa? Kurang syukur. Yang kulitnya sawo matang, sawo mentah, sawo busuk kayak kita pengen bule. Nonton iklan di TV, seret 6 minggu kata iklan bule. Kalau cocok, kalau enggak merah tuh. Kayak yang di Ragunan yang ada buntutnya pada merah. Pernah ke Ragunan yang itunya merah? Iya Mah. Pernah. Yang disebut ya kagak Enggak, sopan. Mah. Iya bener. Iya, Mah. Banyak kan ngeliat Pernah Mah lihat. KW2 dipakai. Produknya nggak asli berarti itu. Nah, orang bule, orang barat kata kita udah ganteng, udah cantik. Pengen dia hitam. Make daleman doang, berjemur di Pangandaran di Kute, pengen hitam. Manusia kurang syukur. Makanya bersyukur apa yang ada. Yang bener Rian Demasif. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Sombong, saya paling tinggi jabatan, semua nurut sama saya. Itu salah.
jabatan titipan dari Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Semua kamu pemimpin, semua pemimpin dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang kalian pimpin. Anda lihat surat An-Nisa 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ilaiha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Allah perintahkan kepada kalian agar kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kalau menjadi seorang hakim, jelas kamu hakim yang adil. Jangan sombong, merasa punya kekuasaan, berlaku sewenang-wenang. Jangan lupa. Nanti di yaumil akhir Rasul bersabda, ketika datang hari kiamat, tidak akan bergerak hati seorang hamba sebelum ditanya 5 perkara. Kemanakan usiamu? Kemanakan masa mudamu? Dari mana kekayaanmu? Kemanakan kekayaanmu? Dari mana ilmumu? Kemanakan ilmumu? Untuk apa engkau pergunakan tubuhmu? Tuh berat. Makanya tidak boleh sombong. Semua titipan amanat dari Allah. Semua dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Sekarang mulut bisa dikunci. Apa jadi kunci, Bang? Mulut. Oh, bisa tutup. Coba sekarang. Tapi ngomong bisa. Nanti mas suatu saat mulut dikunci, bukan cuma bingkem doang. Tapi benar-benar dikunci. Al yauma nahtimu ala afwahihim Imuna aidihim watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. artinya Akan datang suatu masa. jangan tengah-tengah gitu yang bener. Bener saya nggak tahu, Bang. Itu lupa, Bang. Saya nggak tahu. Langsung. Akan datang suatu masa di mana mulut dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang jadi saksi apa yang mereka kerjakan dulu. Makanya jangan mentang-mentang punya kelebihan daripada orang lain, semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mulut dikunci karena mulut mas sering bohong, tangan, kaki, kulit semua akan berbicara. Hati-hati Anda, jangan takabur, jangan sombong. Jadi Bang, kayak misalkan nih, kita merasa keturunannya paling bagus. Keraton. Sama turunan Menak, turunan Raden. Emang kalau turunan Raden nggak usah nyari duit buat makan. Iya, tetap nyari dong, Bang. Iya makanya. Iya. Jangan bangga. Merasa ilmu pengetahuannya paling tinggi, Nih, paling ada yang pinter. Mama beneran, kamu ngomong gitu. Nih, ketika pemilu, ya tetangga Mama. Bukan bisik-bisik, ini nggak ngomongin, kita lagi ceramah. iya, Bapak bisik segala. Saya lagi pemilu. Iya. Kan dipanggil tuh sama Pak RW atau Iya. Ibu anu protes marah bener. Gara-gara? Nama saya Raden Ajeng, beneran. Ya Allah. Kita sampai semua terperangah pada nengok. Raden Ajeng. Raden aja. Padahal mah begitu aja penampilannya biasa aja kali. Biasa aja. Jadi jangan bangga dengan turunan. Jangan bangga dengan harta kekayaan. Jangan bangga dengan ilmu yang kita miliki. Saya paling pinter di sini. Kata siapa? Kalau Allah berkehendak, cek tabrakan, pala kena aspal. Ya Allah. Apa yang terjadi? Amnesia. Ginian doang. Iya kan pas banget lagi, Bang. Isinya Buyar. blak Buyar, gitu. Susah diajak ngomongnya. Iya, Mah. amnesia. Ajak ngomong saya aja, Mah. Oh, udah mulai ya. Merebut hati Mama kamu dari saya ya. Silakan. Silakan, Pe. Iya. Maaf ya, Mah. Ayo. Saya nggak sombong, Mah. Jangan buang kesombongan. Buang. Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan apa-apa. Kita bukan apa. Oh, iya, Mah. Rasa Naon. Ayo, Gus. Ada orang yang sombong. Terus kalau kita lebih sombong dari orang sombong itu bagaimana? Itu diperbolehkan. Boleh. Buat menghantam dia biar nggak belagu jadi orang. Gua lebih daripada lo. Oh, gitu boleh, Mah. Ya boleh biar tahu diri dia. Oh, misalkan Ada nih. langit di atas langit. Misalkan nih ada orang sombong, so ganteng. Ah, saya, ganteng kan juga gue. Salah tuh, Bang. Itu boleh buat menghantam dia biar jangan belagu. Tapi kalau faktanya gantengan dia gimana, Mah? Jangan. Iya. Kalau perlu kita ngomong, lu nggak usah pakai gitu-gitu amat. Iya. Lu tabrakan muka lu sobek juga hilang ganteng lu gitu aja. Tapi itu ada dalilnya, Mah ya. Dalam Islam Ya, tuh ada. jelas. Ada Hadis jelas. tadi. Hadis tadi. Iya, Mah. Oke. Terus siksaannya kalau kita takabur apa, Mah? Dalam An-Nahl 29, padhulu abwaba jahannama khalidina fiha falabi samatwal mutakabbirin. Masuk oleh kamu neraka jahanam kekal selama-lamanya bagi orang yang sombong. Kedengeran? Kedengeran, Mah. Ngerti? Biar serem banget ya, Mah ya. Ini bahaya. Bener, Bang. Bener, ini bahayanya sombong, Mah.
Kita bahkan sampai nih Maya, sampai kita tuh bisa terhalang masuk surga hanya gara-gara kita punya kesombongan yang Sedikit. Hadis Nabi mengatakan, haram masuk surga kalau orang dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebiji jarah. Biji jarah tuh Tahu pohon lobak? yang Buah lain, lobak? yang lain. Buah selasih? Yang lain. Buah selasih? Terus kasih yang biji-biji kecil ya. Biji Ya. Kayak telur kodok. Nah, telur kodok. udah. Iya. Nah, itu telur kodok itu persis kayak selasi. Jangan sampai salah minum, tak minum telur kodok lagi. Jadi saya benar beneran, minum, Mas. selasi itu kalau direndam persis kayak telur kodok. Iya betul Pak. Lu nggak tahu selasi? Tahu tuh saya pernah minum. Lu liatin dah telur kodok. iya. Itu jangan lu minum tapi. Iya, itu kecil ya. Kalau dibilangin. Artinya seperti- Oke. Tah. Punya lemari atau dinding yang dimakan Rayap. rayap. Ah. Tah, kecil-kecil segede gitu tahu. Serbuk-serbuknya. Nah, eta segede gitu. Iya. Tahu. Nah, eta gitu. Oh, Itu berarti yang disebut si biji jarah teh segede gitu. sebiji jarah tuh kayak rayap gitu loh Maya. Kan tadi udah dikasih tahu. Iya maksudnya saya mengulang, Astagfirullahaladzim. La Ma. ilaha- Mama Mengulang, sabar. memastikan. Mama, sabar. Ingat Allah bersama orang sabar, Ma. Ingat ya, Ma. Memastikan, Ma. Lu Ingat. kalau ngomong juga udah sabar itu mah. Oh iya mah. Kalau percaya diri terlalu tinggi, apakah itu termasuk takabur mah? Betul. Wih, Gue tenang, gue yang lawan. Kan demi menghilangkan nervous, Ma. Demi menghilangkan nervous harus percaya Percaya diri gitu. Maksudnya diri, kan gitu. kalau kita mau tampil, Ma. Betul. Percaya diri boleh, yang tidak boleh berlebihan. Wala tusrifu indahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan, Allah benci dengan Rasul orang yang yang berlebihan. berlebihan. Rasul bersabda, khairul umur awsatu, sebaik-baik urusan yang sedang-sedang saja. Bagaimana ya? Oh, oke. oke. Mas Agus, kalau misalnya mau tampil, percaya dirinya bagaimana tuh? Tinggi dong. Tinggi itu Mas Agus takabur tuh. Mas. Makanya nggak takabur, yang dia tinggi lu lihat pecinya doang. Lu kagak lihat lah. Iya. Lain ukurannya dengan orang lain. Orangnya Iya. kecil. Lihat yang baru segitu. Iya. Dia mah 20 cm. Saya takutnya pasti buka emang palanya begitu, Ma. Kepala panjul. Baik, Jawa, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi untuk tetap bersama kami di rumah. Mama Dede. Alhamdulillah kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, sekarang waktunya buat ibu-ibu nih bertanya langsung kepada Mama Dede soal takabur. Iya. Tapi sebelum itu saya mau Semangatin dulu, Pak, ya? Iya, tes semangatnya dulu nih, ibu-ibu. Iya. 1, 2, 3 semangat ya, Bu ya. Bu, galau, Bu. Itu udah bagus belum, Mas? Sekali lagi? Oh, udah bagus. Bagus, Sekali bagus, lagi ya, bagus, sekali lagi ya. bagus. Bu, galau, Bu. Jangan galau, Bu. Karena dalam setiap kesulitan akan ada kemudahan. Amin. Silakan. Yaudah, langsung Bu, ada yang bertanya? Iya, silakan jamaah yang mau bertanya. Ya, Ibu. Silakan Oke, berdiri. langsung dari Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Cici Nah. dari Majelis Taklim Muslimah 05 Jakarta Utara. Al-Kuba, Mama, maaf. Ya, udah, Galau apa? nih, Ma. Iya. Ada apa 05? Kayak Ini, Ma, Mau kosong ada atur tuh, ada WO tuh. 05. seorang atasan. Dia punya proyek, tapi dia nggak pernah rasa menghargai si anak buah itu, si ya kulit lah ya. Selalu dia marah-marah, sedangkan capeknya kan sama. Tapi selalu aja marah. Jadi si anak buah tuh merasa terbebani gitu. Si atasan ini merasa gini, saya yang bawa, saya dari mana sih dia gini. Selalu mengungkit-ungkit. Terus si anak buah ini merasa kayaknya terbebani, agak kecewa. Lalu dia ngambek gitu mah, baper. Udah, akhirnya ya berantakan sih. Tapi si atasan ini merasa diri dia benar gitu. Nggak pernah ada mau salahnya. Tapi saya yang menilai saya sedih gitu ya. Padahal- Pertanyaan Anda. Ya karena itu apa disebut takabur mah, si atasan itu merasa diri dia Karena yang lebih. dia merasa saya atasan.
Dia punya saya kelebihan. penguasa, Iya. saya harus dihargai. Kalau emang anak buahnya nggak suka, nggak ada salahnya. Rame-rame berunding, tinggalin aja dia. Iya, udah. Makanya yang namanya atasan wajib menghargai anak buahnya. Cuman dia penasaran, bener apa salah gitu barangkali. Betul maksudnya, Pak. Jadi maaf, makanya yang namanya owner, yang namanya direktur utama dan seterusnya, hargai staf yang paling bawah. Tanpa staf yang paling bawah, Anda bukan siapa-siapa. Makanya kalau punya untung, bagi rame-rame. Begitu. Iya, 05. Mama. Iya, Udah, Mama keluar benar, sekarang. Mama. Ya Iya, udah. makasih ya, Maya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 05 itu angkot yang jurusan Pondok Labu. Udah kelar. Iya. Saya 05 mana sih Cilincing ya? Oh, 05 Kebantenan. Iya, Bu. Semper Iya. Timur. Iya, Bu. Iya. Cilincing, iya. Iya, Cilincing Lu kan, kagak Bu. tahu Iya, saya tahu. Tadi udah dikasih tahu alamatnya. Cilincing, mah 05 Cilincing Kebantenan ya. Majelis Iya. Taklim Iya, Muslimah. tadi udah dikasih Iya, tahu. Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, kita ke saya ngomongin masalah pimpinan, saya punya pimpinan yang sangat hormat sekali, respect sama bawahannya. Sampai akhirnya bawahannya tuh bukannya takut, bukannya ini, tapi dia malah segan. Hormat, artinya karena dia respect sama bawahannya, maka dapat balikan juga. Akhirnya dihormatin sama bawahannya gitu. Makanya kalau pengen dihargai oleh orang lain, kita hargai orang lain. Kalau pengen orang lain menghormati kita, hormati orang lain. Ada timbal balik, jangan sombong. Betul. Coba kalau atasan sombong, ditinggal kabur kata 05 tadi. Alamatnya 3 kali ngomong takut salah. Aku salah. Yang ada kan proyeknya terbengkalai ya. Iya. Oke, yang lain silakan. Yuk, Siapa yang silakan, Ibu. berikutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eni Semangat, dari Eni. Majelis Taklim Nurul Hidayah, Desa Labansari, Cikarang Timur. Kosong berapa? 06. Oh, kosong. Galau mah, Ada apa, Ce? ini mah saya mau bertanya, ada teman saya, emang sih dia kaya. Udah gitu sekarang kan musimnya musim ada Facebook, ntar kekayaannya dimasukin ke Facebook. Posting. Iya, Posting. udah gitu sering saya tanya, emang kaya? Saya pernah nanya sama dia, jangan itu tadi malah kayaan gua gitu. Apa tuh mah? Kayak Itu gua. kesombongan. Kalau ada, Allah sangat benci dengan orang kaya yang sombong, tapi lebih benci lagi orang miskin yang sombong. Kalau kaya sombong wajar. Gue kaya di 05 Cilincing gue yang Masih. paling kaya. Masih. Orang ada yang kaya kayak gue Masih. hebat, tapi beneran kaya wajar dong. 05. Yang 5 05. coba saja orang itu nggak punya. Kalau nggak punya dia sombong, nyusahin dia, ngutang gelang, ngutang baju, sewa mobil biar bilang jadi orang demi kaya. posting di media sosial. Makanya karena Bang Ari sadar nggak sadar dia kemasukan setan. Kalau seandainya Jadi dia didiemin orang gitu aja, kaya, Ma. kalau dia orang kaya sombong, biarin aja. Kalau Ece nggak suka, dilihat we hese-hese teuing, nggak usah dibaca, jangan mikirin orang. Belagu banget sombong, diposting mulu. Kalau Anda nggak suka, selesai. Makasih mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 05. Selanjutnya 07, jamaah 07. 05, 06, 07. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur dari Majelis Ta'lim Rodotul Jannah, Mangga Cik Nur. Kota Baru, Pasar Kemis, Tangerang. Mangga Pasar Kemis. Galau, Ma. Ada apa Cik Nur? Begini, Ma. Alhamdulillah, anak pertama saya sudah gelar magister psikolog, dan kedua juga, alhamdulillah, sarjana psikolog juga. S2, S1. Kebetulan suami saya ada niat syukuran. Kami mengadakan syukuran, mengundang jamaah masjid terdekat dan jamaah RT tetangga ya, semuanya tetangga. Ingin mengadakan tasyakuran kelulusan putri kami berdua.
apakah itu termasuk takabur, mah? Yang takabur tuh bangga, anak saya tuh semua berhasil, nih S2, nih S3. Saya alhamdulillah S1 udah langsung pilek, Bu. Jadi makanya jangan S, Pak. S-nya rasa nanas. bolehkah syukuran? Boleh, mensyukuri nikmat. Tapi jangan anak bangga dengan tetangga saya ngurusin anak sampai itu nggak usah diulang-ulang. Nggak ngomong aja orang tahu. Mensyukuri nikmat Allah, anak saya selesai kuliah. Anak yang ini juga sudah sarjana. Alhamdulillah semua atas kehendak Allah. Semoga saya berdoa mudah-mudahan tetangga yang lain bisa menyekolahkan anak-anaknya. Karena ini merupakan kesenangan buat kita. Allah memberikan keberkahan buat kampung kita. Selesai. Nggak usah anak saya S3, S4, SPP dan seterusnya. Itu nggak perlu seperti itu. Tidak, mah, kami Ya. tidak menyebutkan seperti itu, cuma pembawa acaranya yang menyebutkan seperti itu. nggak apa-apa. Ya, Kami Nggak apa-apa. hanya Tahu acaranya Pan Sukar asal Betawi. hanya jangan ingin melakukan diulang-ulang. tasakuran. Iya. Terima kasih, mah. Mangga, Cece. Assalamualaikum warahmatullahi Cek wabarakatuh. Nur. Waalaikumsalam. Agar kita terhindar, agar kita terhindar dari sifat takabur, boleh nggak kita begini, Mah? Kita tidak membicarakan tentang anak di depan orang yang belum memiliki keturunan, tidak membicarakan harta di depan orang miskin. Boleh, makanya kita lihat siapa yang kita ajak Ajak bicara. betul. Saya Masya Allah anak saya 7, dia belum punya anak. Ya, kan kasihan, Punya Mah. anak gak punya anak itu hak prerogatifnya Allah. Coba berdua lihat di dalam surat Asy-Syura 4950 Allah berfirman. Walillahi mulkus samawati wal ar. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Akulah yang berikan anak perempuan kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah yang berikan anak laki-laki kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah yang berikan anak laki-laki perempuan kepada siapa aku kehendaki. Akulah jadikan orang mandul. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang yang mandul, jangan ribut tentang anak. Tersinggung dia, sedih dia. Kasihan ya, Mah. Makanya kayak macam gini, ada orang kaya pakai gelang sampai diketek. Wah, susah jalan gini, Saking Pak. kayanya, cincin banyak. Iya. Rasul bersabda, kalau ada orang kaya mengenakan perhiasan banyak, bertemu dengan orang miskin, itu menyakiti hati orang miskin. Hadis. Iya. Betul. Sekali lagi, Iya. kalau ada orang kaya mengenakan perhiasan banyak, bertemu dengan orang miskin, itu menyakiti hati orang miskin. Hadis. Hadis, Mah. Sekarang kata Dedeh Rosidah, Wah. kecuali begitu orang kaya ketemu orang miskin, ibu mau gelang saya? Yang mana gelangnya? Ini semuanya. Ibu mau cincin saya? Yang mana cincinnya? Nah. Ada nggak orang kaya yang begitu? Nggak ada. Jadi jangan menyakiti orang Jangan lain menyakiti dengan orang lain. tingkah pola kita. Baik, Mama. Terima kasih, Mama. Boleh istirahat, Mama? Setelah ini kita kembali lagi. Untuk itu jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi tetap di rumah. Mama, Dede. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di segmen terakhir ya di rumah Mama Dede. Yuk kita sama-sama mendengarkan bagaimana caranya agar kita tidak takabur. Apa itu takabur? Seperti apa sih ciri takabur? Melalui kesimpulan dari Mama Dede dan sekaligus akan ditutup dengan doa dari Mama langsung. Silakan, Mama. Ibu-ibu juga pemirsa dimanapun Anda berada, takabur sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Takabur adalah orang yang bangga dengan keberadaan dirinya. Dia punya kelebihan, dia sombong. Yang pertama takabur adalah setan iblis. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 34, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua malaikat sujud, semuanya sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia takabur, dia sombong, dia termasuk golongan orang yang kafir. Ketika Allah bertanya, kenapa kamu tidak sujud dengan Adam? Iblis mengatakan, ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Aku engkau ciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Dari ayat ini Al-A'raf 12 sangat jelas bahwa yang namanya orang yang kalau merasa saya punya kelebihan, sombong. Karena saya punya kelebihan apapun, merasa lebih cantik, merasa lebih tampan, merasa lebih kaya, merasa lebih tinggi jabatan, merasa lebih kuasaannya lebih luas, merasa turunan Menak, turunan bangsawan, turunan keraton, merasa paling terkenal, merasa paling pinter, merasa ada kelebihan dari yang lain, dia adalah orang sombong.
Sementara hadis qudsi mengatakan sombong adalah selendangku. Siapa yang menakan selendangku, dia memusuhiku. Saya yakin kita tidak mau dimusuhi oleh Allah. Makanya Allah berfirman, orang sombong tempatnya neraka jahanam. Padkhulu abwaba jahannama khalidina fiha falabi'sa mathwal mutakabbirin. Masuki oleh kamu neraka jahanam dan kekal dalamnya selama-lamanya, seburuk-buruk tempat kembali orang yang takabur. Yuk, saya mengajak Anda, diri saya, anak-anak saya semuanya, ibu-ibu juga pemirsa, yuk hindarkan sifat takabur. Jauhkan dari diri kita, karena Allah sangat membenci orang yang takabur. Na'udzubillah min dzalik. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan sakirin. Amin. Hamdan naimin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas sukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bersyukur kepadamu ya Allah. Amin. Bersyukur dengan segala nikmat yang kau berikan kepada kami. Amin. Tanamkan dalam diri kami rasa syukur, rasa iman, rasa takwa. Tanamkan dalam dada kami ya Allah. Kami yakin apa yang kau berikan kepada kami, Engkau tahu. Pasti Engkau berikan hikmahnya kepada kami. Jauhkan kami dari perasaan takabur. Jauhkan kami dari perasaan sombong. Kami bersyukur dengan apa yang Engkau berikan kepada kami. Engkau tahu kebutuhan kami. Orang yang sombong, orang yang sangat Engkau benci, yang menganggap orang lain lebih hina dari dia. Orang yang sombong, Rasulullah mengatakan, orang yang menolak kebenaran, bahkan dia selalu berpihak kepada yang tidak benar. Orang yang sombong, orang yang selalu bertepuk dada, orang yang selalu membusungkan dada mereka ketika mereka berjalan. Orang yang sombong, merasa dirinya paling benar, orang lain selalu salah. Orang yang sombong, yang selalu berbuat dosa dan maksiat, tapi mereka berharap masuk surgamu ya Allah. Orang yang sombong, yaitu orang yang banyak berbuat jahat, sehingga orang-orang sekelilingnya akan selalu tidak mau dekat dengan dia. Dan orang yang sombong, yang tidak bisa diharapkan kebaikannya, karena mereka memang tidak pernah berbuat baik. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, hindarkan kami dari ketakaburan, hindarkan kami dari kesombongan, jadikan kami orang yang bersyukur, orang yang qanaah, selalu yang tunduk kepadamu, karena kami yakin Engkau ciptakan kami untuk ibadah kepadamu dan bermuamalah dengan sesama teman kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil Alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah Rumah Mama Dede. Ya, semoga apa yang Mama sampaikan hari ini, pagi ini menjadikan kita tidak termasuk dalam golongan-golongan orang-orang yang memiliki sifat takabur walaupun sebesar biji zarah, karena itu akan menghalangi kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya Mama. Terima kasih buat ilmunya Mama. Terima kasih Ipe. Makasih Mas Terima Bedu. kasih sudah nemenin aku ya. Makasih Anda Bawi, musiknya keren kalian. Cie. Dan juga jamaah yang ada di rumah, jamaah Rumah Mama Dede, terima kasih atas perhatiannya. Dan kami ingatkan sekali lagi, bagi Anda yang ingin bertamu, datang ke sini ya, langsung melihat program Rumah Mama Dede, silakan hubungi informasi yang ada di bawah ini ya. Bisa juga melalui Instagram kami, silakan di follow di @rumahmamadede_tv1. Dan kami ingatkan untuk bertamu ke sini tidak dipungut bayaran alias gratis. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini dan jangan lupa saksikan terus program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di program Rumah Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل